Halo semuanya, izinkan saya mempresentasikan hasil dari editing video saya. Maaf ya kalau seadanya. Selamat menonton, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Algifari Nur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR). Saya mahasiswa aktif dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. ICCPR merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem hak asasi manusia internasional. Konvenen ini disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966 dan mulai berlaku pada 23 Maret 1976. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak sipil dan politik setiap individu, seperti hak hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, hak atas peradilan yang adil, dan perlindungan dari penyiksaan. Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, jadi ketentuannya sudah mengikat secara hukum di negara kita. Konvenen ini lahir dari pengalaman tragis Perang Dunia Kedua, di mana terjadi pelanggaran berat terhadap martabat manusia. Dari situ, komunitas internasional menyadari pentingnya sistem hukum global yang bisa melindungi hak asasi manusia. Setelah lahirnya Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM tahun 1948, akhirnya pada tahun 1966 dibentuk dua konvenen utama, yaitu ICCPR dan ICESCR. ICCPR berfokus pada perlindungan hak-hak sipil dan politik seperti kebebasan dan keadilan dalam negara hukum. Kalau kita bicara tentang International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR, kita harus pahami dulu apa sebenarnya tujuan utama dari konvenen ini. ICCPR lahir bukan sekedar dokumen hukum internasional, tapi sebagai bentuk komitmen global untuk memastikan bahwa setiap manusia bisa hidup dengan martabat, kebebasan, dan keadilan, tanpa melihat perbedaan apapun. Ada beberapa tujuan utama yang menjadi dasar pembentukannya. Pertama, menegaskan pengakuan atas martabat dan hak-hak yang melekat pada setiap manusia. Artinya, hak asasi bukanlah pemberian negara, tapi hak alamiah yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir. Negara hanya berkewajiban untuk menghormati dan melindunginya. Kedua, menjamin penikmatan hak-hak sipil dan politik secara universal tanpa diskriminasi. Tidak boleh ada pembedaan atas dasar ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Semua orang harus punya hak yang sama untuk berpendapat, memilih, dan mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Ketiga, mewujudkan kebebasan individu dan penghormatan terhadap hukum. Ini berarti ICCPR berusaha menciptakan tatanan masyarakat di mana hukum benar-benar menjadi pelindung, bukan alat penindasan. Keempat, menetapkan kewajiban hukum bagi negara pihak untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia. Jadi bukan hanya sesuaran moral, tapi tanggung jawab hukum yang harus dilaksanakan secara nyata. Kelima, ICCPR bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Karena hak sipil dan politik adalah fondasi dari negara demokrasi, di mana setiap warga negara punya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Dengan kata lain, ICCPR berusaha membangun dunia yang adil, damai, dan menghargai manusia sebagai subjek hukum yang berdaulat atas dirinya sendiri. Setelah kita tahu tujuannya, kita juga perlu memahami prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi pelaksanaan ICCPR. Prinsip ini penting karena menjadi acuan bagi negara-negara dalam menegakkan hak asasi manusia. Pertama-tama, prinsip non-diskriminasi. Artinya semua orang harus diperlakukan sama dan punya akses yang setara terhadap hak-haknya, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik,
asal-usul sosial, atau status lainnya. Prinsip ini menjadi dasar utama dalam setiap peraturan yang mengatur HAM. Kedua, prinsip kesetaraan di depan hukum. ICCPR menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama. Tidak boleh ada hukum yang berpihak pada kelompok tertentu. Prinsip ini juga meliputi hak atas keadilan, peradilan yang adil, dan perlakuan setara dalam proses hukum. Ketiga, prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Martabat manusia adalah inti dari semua hak asasi. Dalam konteks ini, negara wajib memastikan bahwa semua kebijakan dan tindakan pemerintah menghormati nilai-nilai kemanusiaan, seperti perlakuan manusiawi terhadap tahanan, larangan penyiksaan, dan perlindungan terhadap privasi individu. Keempat, prinsip kebebasan dan perlindungan individu. Ini mencakup hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan dari penahanan sewenang-wenang, serta perlindungan terhadap intervensi kelebihan dari negara. Kelima, prinsip tanggung jawab negara. Negara yang meratifikasi ICCPR memiliki kewajiban hukum untuk menghormati dan melaksanakan setiap ketentuan di dalamnya. Kalau ada pelanggaran, negara tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban baik di forum nasional maupun internasional. Jadi bisa kita simpulkan bahwa prinsip-prinsip dasar ICCPR adalah pondasi yang menghubungkan antara hak individu dan kewajiban negara. Negara tidak boleh sekadar menandatangani konvenan, tapi harus memastikan prinsip-prinsip itu benar hidup dalam sistem hukum. Nah, di slide ini kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu hak-hak utama yang dijamin oleh ICCPR. Konvenan ini berisi pasal-pasal yang sangat rinci tentang hak-hak sipil dan politik yang bersifat universal dan tidak bisa dicabut dalam keadaan apapun. Hak-hak dimaksudkan untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin partisipasi yang adil dalam kehidupan sosial dan politik. Beberapa hak utama yang diatur dalam ICCPR antara lain, hak untuk hidup, pasal 6, ini adalah hak paling fundamental, tidak ada satupun negara yang boleh mencabut nyawa seseorang secara sewenang-wenang. Karena itu, pasal ini juga menjadi dasar perdebatan tentang hukuman mati di banyak negara. 2. Larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, pasal 7. Tidak ada alasan apapun membenarkan penyiksaan baik dalam penegakan hukum maupun keamanan nasional. Lalu ada hak atas kebebasan dan keamanan pribadi dalam pasal 9. Setiap orang berhak bebas dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Artinya semua tindakan hukum harus dilakukan sesuai prosedur dan alasan yang sah. Lalu ada hak atas peradilan yang adil dalam pasal 14. Ini menjamin setiap orang berhak diadili secara adil oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak, serta dalam waktu yang wajar. Lalu ada kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, pasal 18. Setiap orang bebas memilih dan menjalankan agamanya tanpa tekanan dari siapapun, termasuk negara. Lalu ada kebebasan berpendapat dan berekspresi, pasal 19. Hak ini menjadi dasar bagi demokrasi karena memungkinkan masyarakat mengkritik kebijakan publik tanpa takut dikriminalisasi. Lalu ada hak atas privasi, pasal 17. Setiap individu berhak terlindung dari campur tangan yang tidak sah terhadap kehidupan pribadinya. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan ini mencakup hak pemilih, dipilih, dan turut serta dalam urusan politik secara bebas dan setara. Jadi hak-hak dalam ICCPR ini pada dasarnya dirancang untuk melindungi manusia dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Negara tidak boleh hanya menjanjikan di atas kertas, tapi wajib memastikan hak-hak tersebut benar-benar dirasakan oleh warganya dalam kehidupan nyata. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian penting selanjutnya, yaitu mekanisme pengawasan dalam ICCPR. Jadi ICCPR ini tidak hanya menetapkan hak-hak dan kewajiban, tapi juga membentuk sistem pengawasan internasional agar pelaksanaannya bisa dievaluasi. Mekanisme ini diatur dalam pasal 28 sampai pasal 45 ICCPR. Di dalamnya disebutkan pembentukan sebuah lembaga yang bernama Human Rights Committee atau Komite Hak Asasi Manusia PBB. Komite ini terdiri dari 18
ahli independen yang berasal dari berbagai negara. Mereka tidak mewakili kepentingan negara tertentu, tapi bekerja atas dasar keahlian dan integritas pribadi untuk menilai pelaksanaan ICCPR oleh negara-negara pihak. Nah, setiap negara yang sudah meratifikasi ICCPR, termasuk Indonesia, wajib mengirimkan laporan periodik tentang bagaimana konvenan ini diterapkan dalam hukum dan kebijakan nasionalnya. Komite HAM akan meninjau laporan tersebut lalu memberikan concluding observation, yaitu semacam hasil evaluasi dan rekomendasi agar negara tersebut memperbaiki atau memperkuat pelaksanaan hak-hak sipil dan politik. Selain itu, komite ini juga mengeluarkan yang disebut General Comments. Ini adalah intervensi resmi dari pasal-pasal dalam ICCPR, agar semua negara punya standar yang sama dalam pelaksanaannya. Dengan cara ini, Komite HAM berperan sebagai alat kontrol moral dan hukum internasional untuk memastikan negara tidak melanggar hak warga negaranya sendiri. Jadi bisa kita katakan mekanisme ini, pengawasan ICCPR ini bukan bersifat menghukum, tapi lebih ke arah pembinaan dan akuntabilitas, supaya semua negara bisa tetap berada di jalur penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya kita bahas tentang optional protokol atau protokol opsional ICCPR. Teman-teman perlu tahu bahwa selain konvenan utamanya, ICCPR memiliki dua protokol tambahan yang memperkuat sistem perlindungan HAM di tingkat internasional. Protokol pertama disahkan pada tahun 1966 bersama dengan ICCPR itu sendiri. Isinya memberikan hak kepada individu untuk mengajukan pengaduan langsung ke Komite HAM PBB apabila mereka merasa haknya dilanggar dan tidak mendapatkan keadilan di tingkat nasional. Jadi misalnya seseorang di suatu negara sudah berjuang melalui semua jalur hukum di negaranya tetapi tidak mendapatkan keadilan, maka ia bisa membawa kasusnya ke Komite HAM PBB. Ini merupakan bentuk akuntabilitas internasional dan menjadi langkah maju dalam perlindungan HAM. Lalu protokol kedua disahkan pada tahun 1989 dengan fokus utama pada penghapusan hukuman mati, abolition of the death penalty. Protokol ini menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak paling mendasar dan tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Negara yang menandatangani protokol kedua berkomitmen untuk tidak melanjutkan hukuman mati dalam sistem hukumnya. Indonesia sendiri meskipun sudah meratifikasi ICCPR, belum meratifikasi kedua protokol tersebut, tapi kedua protokol ini tetap menjadi acuan penting dalam perdebatan hukum dan kebijakan di Indonesia, terutama soal hukuman mati dan perlindungan hak-hak individu. Lalu ada ICCPR dan Pengadilan HAM Internasional. Sekarang kita masuk ke peran ICCPR dalam konteks Pengadilan HAM Internasional. ICCPR ini bisa dibilang sebagai salah satu instrumen hukum internasional yang paling berpengaruh dalam perkembangan hukum HAM modern. Walau ICCPR tidak membentuk pengadilan sendiri, tapi pasal-pasalnya sering dipergunakan sebagai rujukan utama dalam banyak kasus pelanggaran HAM di dunia. Misalnya lembaga-lembaga seperti Mahkamah Internasional, International Court of Justice atau ICJ, Mahkamah HAM Eropa atau European Court of Human Rights atau ECHR, dan Komisi HAM PBB sering menjadi ICCPR sebagai dasar untuk menilai apakah suatu negara melanggar hak sipil dan politik warganya. Banyak keputusan hukum internasional yang menunjukkan ICCPR sebagai pedoman interpretasi terhadap prinsip-prinsip seperti due process of law, proses hukum yang adil, non-diskriminasi, tidak diskriminatif, dan right to remedy, hak atas pemulihan hukum. Dalam praktiknya, ICCPR berfungsi sebagai kompas moral bagi lembaga peradilan internasional untuk menilai tanggung jawab negara terhadap pelanggaran hak-hak fundamental manusia. Misalnya ketika terjadi pelanggaran terhadap hak hidup, penyiksaan terhadap tahanan politik, atau pembatasan kebebasan berpendapat. Pasal-pasal ICCPR sering dijadikan acuan untuk menilai apakah negara tersebut bertindak sesuai standar internasional atau tidak. Maka bisa disimpulkan ICCPR bukan hanya dokumen hukum dan di atas kertas, tapi telah menjadi landasan filosofi dan yuridis utama
dalam sistem hukum HAM internasional yang membentuk tatanan dunia yang lebih manusiawi di mana martabat dan kebebasan individu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan negara. Selanjutnya, kita bahas tentang hubungan antara ICCPR dan ICESCR. Seperti kita tahu, kedua instrumen ini sama-sama lahir dari hasil kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1966 sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia UDHR tahun 1948. Nah, perbedaan utamanya terletak pada jenis hak yang dilindungi. Kalau ICCPR berfokus pada hak-hak sipil dan politik, misalnya kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak untuk mendapatkan keadilan, dan hak untuk hidup. Sementara ICESCR atau International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights melindungi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan standar hidup yang layak. Walaupun berbeda fokus, ICCPR dan ICESCR ini saling melengkapi. Tidak bisa kita bicara hak politik tanpa menjamin hak ekonomi, begitu pula sebaliknya. Misalnya, seseorang tidak mungkin benar-benar bebas berpendapat kalau ia hidup dalam kemiskinan ekstrim dan tidak punya akses ke pendidikan. Oleh karena itu, dalam hukum internasional, kedua konvenan ini dianggap sebagai dua sisi dari satu kesatuan yang disebut International Bill of Human Rights. Prinsipnya, semua hak asasi manusia itu universal, tidak dapat dipisahkan, dan saling bergantung. Artinya, kalau satu hak diabaikan, maka hak-hak lain juga ikut terancam. Dengan demikian, ICCPR dan ICESCR bersama-sama menjadi tolak ukur utama komitmen sebuah negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM secara menyeluruh. Peran Komite HAM PBB. Komite ini dibentuk berdasarkan pasal 28-45 ICCPR dan menjadi badan pengawasan independen yang memastikan negara-negara pihak benar-benar melaksanakan kewajiban mereka sesuai isi konvenan. Komite ini terdiri dari 18 ahli HAM internasional yang berasal dari berbagai negara. Mereka dipilih bukan untuk mewakili kepentingan negara-negaranya masing-masing, tapi karena keahlian, pengalaman, dan integritas dalam bidang hak asasi manusia. Tugas utama Komite HAM antara lain, pertama, meninjau laporan periodik yang dikirim oleh negara-negara pihak. Setiap negara wajib melaporkan secara berkala sebagaimana mereka menerapkan pasal-pasal ICCPR dalam hukum nasionalnya. Kedua, memberikan concluding observation, yaitu rekomendasi atau penilaian terhadap laporan tersebut, berisi apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Ketiga, membuat general comment. Ini paling penting, karena di sini komite memberikan penafsiran resmi terhadap isi pasal-pasal ICCPR, sehingga semua negara memiliki standar pemahaman yang sama. Keempat, bagi negara yang sudah menyetujui optional protokol pertama, komite ini juga bisa menerima pengaduan individu, artinya seseorang yang merasa haknya dilanggar bisa langsung melapor ke Komite HAM PBB. Dalam konteks Indonesia, Komite HAM ini berperan penting sebagai mekanisme evaluasi eksternal untuk menilai sejauh mana pemerintah kita menjalankan kewajiban terhadap hak sipil dan politik warga negara. Jadi bisa dibilang komite ini adalah penjaga moral sekaligus pengawas hukum internasional yang menjaga prinsip kebebasan, keadilan, dan kemanusiaan tetap dijalankan oleh negara-negara pihak termasuk Indonesia. Implementasi ICCPR di Indonesia. Indonesia secara resmi telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Artinya seluruh ketentuan dalam konvenan ini sudah menjadi bagian dari hukum nasional kita dan wajib dilaksanakan. Ratifikasi ini merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menegakkan hak-hak sipil dan politik sesuai dengan standar internasional. Dalam praktiknya, implementasi ICCPR dilakukan secara berbagai langkah. Pertama, penyesuaian peraturan perundang-undangan nasional agar sejalan dengan prinsip ICCPR.
Kedua, pengakuan lembaga-lembaga penegak HAM seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK, lembaga perlindungan saksi dan korban. Lembaga-lembaga ini berperan dalam pemantauan, perlindungan, serta pemberdayaan korban pelanggaran HAM. Ketiga, pembentukan pengadilan HAM sebagai sarana hukum untuk menangani pelanggaran HAM berat, misalnya kasus kejahatan terhadap manusia atau genosida. Keempat, kewajiban pemerintah untuk menyampaikan laporan berkala ke Komite HAM PBB sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan ICCPR. Kelima, pelaksanaan pendidikan dan sosialisasi HAM kepada masyarakat, karena kesadaran publik juga merupakan kunci agar nilai-nilai ICCPR benar-benar dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan dan hambatan implementasi ICCPR di Indonesia. Secara hukum, memang kita sudah mengakui hak-hak sipil dan politik, tapi dalam praktiknya masih ada kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan. Pertama, masalah terbesar adalah pada aspek kebebasan berpendapat dan berekspresi. Masih sering kita temui kasus-kasus di mana seseorang dijerat pasal hukum hanya karena mengkritik pemerintah atau menyuarakan pendapatnya di media sosial. Ini menunjukkan bahwa demokrasi dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi belum tentu sepenuhnya matang. Kedua, terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan, beberapa kelompok minoritas agama atau aliran kepercayaan masih mengalami diskriminasi. Misalnya kesulitan mendapatkan izin tempat beribadah atau bahkan penolakan sosial. Padahal ICCPR menegakkan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan menjalankan keyakinannya tanpa intimidasi. Ketiga, masih terjadi diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, atau kelompok minoritas seksual. Banyak kebijakan yang belum sensitif terhadap prinsip kesetaraan yang dijamin oleh ICCPR. Keempat, penegakan hukum yang lemah dan tumpang tindih regulasi juga dapat penghambat utama. Sering sekali aparat penegak hukum belum memahami prinsip-prinsip HAM secara menyeluruh, sehingga tindakan mereka justru berpotensi melanggar hak individu. Kelima, masalah transparansi dan akuntabilitas. Laporan pelaksanaan ICCPR ke Komnas HAM PBB seringkali tidak disusun secara terbuka, sehingga masyarakat sipil sulit memantau sejauh mana pemerintah menjalankan kewajibannya. Solusi dan saran implementasi ICCPR di Indonesia. Untuk menghadapi berbagai tantangan tadi, perlu ada langkah-langkah konkret dan strategis agar implementasi ICCPR di Indonesia bisa berjalan lebih efektif. Pertama, pemerintah perlu memperkuat harmonisasi peraturan perundang-undangan agar selaras dengan prinsip ICCPR. Kedua, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, dan hakim perlu diberikan pelatihan tentang hak asasi manusia agar mereka memahami bahwa tugas mereka bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga hak-hak warga negara. Ketiga, memperkuat lembaga independen seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK. Lembaga ini harus didukung secara serius baik dari sisi anggaran, kewenangan, maupun perlindungan politik, agar bisa menjalankan fungsi pengawasan dan advokasi tanpa tekanan. Keempat, mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Setiap laporan pelaksanaan ICCPR ke Komite HAM PBB harus dibuat secara terbuka melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan begitu, publik bisa memantau dan memberikan masukan terhadap kebijakan HAM nasional. Kelima, memperluas pendidikan dan sosialisasi HAM di semua lapisan masyarakat, mulai dari sekolah, lembaga pemerintahan, sehingga komunitas lokal. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR adalah salah satu instrumen hukum internasional paling penting dalam perlindungan hak asasi manusia. ICCPR menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak hidup, dan hak atas keadilan. Semua hak ini bersifat universal dan tidak bisa dicabut, karena melekat pada martabat setiap manusia.
Bagi Indonesia, ratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menunjukkan adanya komitmen kuat untuk menegakkan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan keadilan sesuai standar internasional. Namun, tantangan masih banyak, mulai dari pelanggaran kebebasan berekspresi, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, sampai lemahnya penegakan hukum. Karena itu, perlu sinergi antara pemerintah, lembaga independen, dan masyarakat sipil agar implementasi ICCPR tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar terwujud dalam kehidupan nyata. Harapannya dengan penerapan ICCPR yang konsisten, Indonesia bisa semakin memperkuat posisinya sebagai negara hukum yang demokratis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Jadi pada akhirnya ICCPR bukan hanya tentang hukum internasional, tapi tentang bagaimana kita sebagai bangsa menghargai kemanusiaan dalam setiap aspek kehidupan. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. It's a beautiful day, yeah. And thank you for this life, sorry I complain. The ups and the downs, it's just a part of the game. It's a beautiful day, yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day, yeah. Ride through the city, just reflecting on me. While they hating, I'm just keeping it cool. I ain't even tripping, long as money keep flipping, and them sticking to me like glue. Before the carjack, I couldn't hit that. I pulled the Akon, she let me smack that. Yeah, I was down bad, but then I bounced back.